Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari bersama, mengkaji bersama sebuah pembahasan yang berjudul atau yang bertema hukum meminta-minta di dalam Islam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta-minta, yang dimaksud dengan meminta-minta ini perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan meminta-minta. Dikatakan bahwasannya meminta-minta adalah thalabus shadaqah minal afrad fit turuqi al-ammah. Ini menurut pengertiannya, yaitu meminta sedekah. Sedekah itu pasti berupa harta. Dan yang namanya harta itu bisa berarti uang, makanan, benda yang memiliki nilai. Jadi meminta-minta atau meminta sedekah minal afrad dari orang-orang fituruqi al-amah, di jalan umum, di jalanan umum. Dan inilah yang memang kita saksikan. Biasanya pengemis kalau dalam bahasa kita meminta-minta atau mengemis. Meminta-minta ya di jalan-jalan, di jalan umum, seperti itu. Falidzalika al-mutasawwil huwa syahsul ladzi yata'ayyasu min at-tasawwul. Itu mengemisnya. Kalau pengemisnya, orang yang meminta-minta, berarti orang yang mencari hidup dari meminta-minta. Wa yaj'alu minhu hirfatan lahu wa masdaran wahidan lirizq. Sehingga meminta-minta itu dijadikan sebagai profesi, dijadikan sebagai pekerjaan, dan dijadikan sebagai sumber, satu-satunya sumber untuk mendapatkan rezeki. Jadi itu meminta-minta dan peminta-minta. Pelakunya disebut pengemis, perbuatannya disebut mengemis. Yang namanya mengemis adalah minta sedekah dari orang-orang di jalanan umum. Karena itu kalau kita perhatikan, dan kalau kita perhatikan baik dalil yang datang dari Al-Quran ataupun yang datang dari hadis, meminta-minta itu sebenarnya terbagi menjadi dua golongan. Begitu juga yang kita saksikan, yang ada pada kenyataan yang kita hadapi. Kalau kita perhatikan, orang yang meminta-minta itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah meminta-minta karena kebutuhan, meminta-minta karena butuh, memang benar-benar butuh dia, darurat kondisinya, harus meminta-minta. Kemudian yang kedua adalah golongan orang yang meminta-minta bukan karena darurat, bukan karena kebutuhan yang mendesak, tapi meminta-minta karena untuk memperkaya diri, digunakan sebagai profesi, lebih menguntungkan, lebih menjanjikan. Semua orang ngasih meskipun sedikit-sedikit, banyak. Dan golongan inilah yang
mungkin lebih banyak. Adapun yang pertama mungkin sedikit. Kenapa? Karena yang pertama itu meskipun dia butuh, umumnya dia tidak akan tetap berusaha menjaga supaya tidak meminta-minta. Berbeda dengan golongan yang kedua, dia butuh nggak butuh, profesinya memang meminta-minta. Bahkan sebagian itu malah meminta-minta jadikan profesi, ditambah lagi berbohong. Berbohong dengan menampakkan penampilan yang melarat. Ini yang sering kita jumpai, wallahu taala a'lam. Karena itu hukum dari masing-masing meminta-minta ini berbeda. Ya. Hukum dari masing-masing jenis ini berbeda. Kalau meminta-minta karena kebutuhan atau karena darurat, hukumnya lain. Kalau meminta-minta karena ingin memperkaya diri dengannya, ya, seperti dijadikan sebagai pekerjaan, ya, untuk mencari nafkahnya, ya meminta-minta, ini hukumnya berbeda, yang akan dijelaskan oleh ulama, tentunya dengan bersandar dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun meminta-minta bukan karena kebutuhan, apa hukumnya? Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya kalau orang itu meminta-minta bukan karena kebutuhan, bukan karena darurat, bukan karena terpaksa, maka meminta-minta seperti ini hukumnya tidak boleh. Hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Dan sebelum kita jelaskan hadis-hadisnya, ya, di sini ingin menyampaikan ucapan Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali mengatakan, as-su'alu haramun fil asl. Meminta-minta, mengemis, hukum asalnya adalah haram, nggak boleh. Li'annahu la yanfaku an thalathati umurin muharramah. Karena meminta-minta itu tidak lepas dari 3 keadaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meminta-minta biasanya melakukan salah satu dari 3 hal yang haram ini. Yang pertama adalah idharus syakwa minallah. Orang yang mengemis, orang yang meminta-minta, itu sebenarnya dia komplain, protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya rezeki itu sudah ditakar, sudah diukur. Mau dicari dengan cara yang haram, ukurannya juga seperti segitu. Mau dicari dengan cara yang halal, yang dihasilkan juga segitu. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Ya. Karena itu kalau orang menampakkan penampilan yang buruk, mengemis kepada orang-orang, itu secara tidak langsung dia protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, komplain dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini enggak boleh. Ya, la yus'alu amma yaf'alu. Allah Subhanahu wa taala tidak dipertanyakan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ya, kenapa saya jadikan miskin seperti ini, fakir seperti ini? Ya, jadi orang yang meminta-minta itu secara tidak langsung protes kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, anna fihi idlalus sa'il nafsahu li ghairillah. Ya. Orang yang meminta-minta, dia akan merendahkan dirinya sendiri di hadapan makhluk. Ya. Menghinakan diri di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala.
semua manusia itu derajatnya sama. Ya. Semua manusia itu sama derajatnya. Hanya ketakwaan yang membedakan. Karena itu kita tidak boleh menghinakan diri di hadapan orang lain. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menghinakan diri, bukan kepada siapapun dari makhluknya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, annahu la yanfaqu an idza'i al-mas'uli ghaliban. Ya. Umumnya orang yang meminta-minta itu dia akan menyakiti orang yang diminta-minta. Ya. Orang yang meminta-minta biasanya menyakiti perasaan orang yang dimintai. Ya. Maksudnya apa di sini? Karena orang yang diminta, ya, biasanya itu kalau dia ngasih, ya, kalau misalnya dia ngasih, kemudian dia ngasihnya karena malu, misalnya, atau ngasihnya karena riya, ingin pujian. Ini secara tidak langsung menyakiti perasaannya. Ya. Jadi dia ngasih tapi tidak ikhlas. Ngasih karena terpaksa. Ngasih bukan karena sukarela. Ini secara tidak langsung adalah mengganggu perasaan orang yang diminta. Itu yang pertama, kalau dia ngasih. Kemudian kalau dia tidak mau ngasih, ternyata yang diminta itu tidak mau ngasih, ini juga mengganggu. Kenapa? Karena dia kalau tidak ngasih nanti dikatakan bakhil, pelit, dan seterusnya. Karena itu orang yang dimintai secara tidak langsung itu terganggu dengan perbuatan orang yang minta-minta tersebut. Baik ketika yang diminta itu ngasih maupun ketika yang diminta itu menolak. Nah, karena itu dari sisi manapun yang namanya meminta-minta itu banyak madaratnya, ya, banyak madaratnya sehingga dilarang oleh Islam. Hadirin sekalian rahimakumullah, adapun dalil-dalil, ya, yang menjelaskan, ya, tentang meminta-minta ini banyak sekali, ya, banyak sekali dalil-dalil dari hadis, ya, yang menjelaskan, yang menunjukkan bahwasanya meminta-minta itu tercela. Meminta-minta itu tercela. Di antaranya adalah sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalur rajulu yas'alun nas." Senantiasa orang itu meminta-minta kepada manusia. Terus meminta-minta kepada manusia, bukan karena butuh, tapi untuk memperkaya diri. Hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sehingga dia datang di hari kiamat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Ya, datang kepada Allah dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging. Wajahnya tinggal tulang. Kenapa? Karena dia meminta-minta di dunia. Sehingga ketika nanti datang di hari akhir, di hari kiamat, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging. Hilang wajahnya. Sebagaimana dia enggak punya wajah ketika di dunia, dia tidak punya wajah nanti ketika di akhirat. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Al-Khattabi mengomentari hadis ini, apa yang dimaksud tidak punya wajah di sini? Tidak punya daging di sini maksudnya apa? Yahtamilu annahu ya'ti saqitan la qadara lahu wa la jah. Maknanya adalah bisa jadi maksudnya dia nanti di akhirat tidak punya kedudukan, ya, tidak dihargai, tidak dihormati, hina. Ya, dan ini cocok pas. Kenapa? Karena dia menghinakan diri di dunia, di akhirat pun dia juga akan hina. Au yu'adzabu fi wajhihi hatta yasquta lahmuhu.
Atau maksudnya nggak punya wajah di sini adalah karena Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang ini di bagian wajahnya sehingga dagingnya hilang. Ya. Yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di bagian wajahnya, yang dihajar adalah bagian wajahnya sehingga nggak punya daging. Wallahu taala a'lam. Ya. Dan maknanya juga bisa mencakup keduanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya meminta-minta itu sangat berbahaya, ya. Ancamannya sangat berbahaya. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alan nasa amwalahum takatsuran." Barang siapa yang meminta harta manusia untuk memperkaya diri, ya, jadi memintanya bukan karena butuh, bukan karena darurat, tapi untuk memperkaya diri. Fa innama yas'alu jamran. Sesungguhnya yang dia minta itu bukanlah harta, bukanlah uang, ya, tapi sebenarnya yang dia minta adalah jamron, yaitu bara api. Jadi yang dia terima, uang receh yang dia terima, makanan yang dia terima, barang yang dia terima, itu adalah bara api. Falyastaqilla aw liyastakthir. Ya, maka terserah dia mau memperbanyak bara api itu atau mempersedikit. Maksudnya di sini ancaman. Ya, kalau kamu mau terus-menerus meminta, sesungguhnya itu adalah bara api, ya, yang akan kamu dapatkan nanti di akhirat, yang akan membakarmu nanti di neraka. Ya, itu ancaman, maksudnya seperti itu. Ya. Fa as-sa'il alladhi yas'alu takatsuran lil mal. Ya, ini syarahnya, penjelasannya. Orang yang meminta-minta karena tujuannya adalah untuk memperkaya diri, profesinya meminta-minta, wajaman biduni hajah, ya, mengumpulkan harta dengan cara minta-minta, mengemis tanpa ada keperluan yang mendesak, innama yajma'u jamran. Ya, sejatinya dia sedang mengumpulkan bara api yang akan membakarnya nanti di neraka. Ya, karena li'annahu jama'a malan haraman, ya, karena dia mengumpulkan harta yang haram, ya, sesuatu yang masuk dalam tubuh kita dan itu haram, maka sebagaimana dalam hadis fannaru aula bihi, ya, neraka lebih layak atas tubuh tersebut. Ya. Jadi karena itu kita seleksi dari mana kita hasilkan uang kita. Kita seleksi dari mana kita menghasilkan uang kita. Uang yang kita hasilkan dengan cara yang tidak benar, ya, dengan cara yang salah, kemudian kita makan, sesungguhnya daging yang tumbuh dari makanan tersebut, dari harta tersebut adalah bahan bakar neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya meminta-minta itu tercela juga adalah sebuah hadis yang bersumber dari Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablah. Jika seandainya salah seorang di antara kalian itu mengambil tali, membawa tali, fayatiya bihuzmatin minal khatab ala dhahri, kemudian dia gunakan untuk mengikat seikat kayu bakar, ya. Jadi istilahnya dia pergi ke hutan cari kayu bakar, dipikul, fayabi'aha, lalu dia menjualnya, fayakufa biha wajhahu khairun lahu min ayyas'alan nas.
kemudian dengan kayu bakar yang dia jual, dia gunakan untuk hidup, itu lebih baik daripada dia meminta-minta. A'tauhu au mana'u. Karena minta-minta itu bisa jadi dikasih, bisa jadi enggak dikasih. Ya, maksudnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar, meskipun sejelek apapun, seburuk apapun pekerjaan kita, selama itu pekerjaan yang halal, itu jauh lebih baik meskipun hasilnya sedikit, ya, meskipun hasilnya sedikit, meskipun dipandang rendah, profesi kita dipandang rendah, itu jauh lebih baik daripada kita meminta-minta. Ya, profesi apapun, asalkan itu adalah profesi yang halal, pekerjaan yang halal, meskipun sedikit hasilnya, meskipun sebagian orang menilai itu hina, pekerjaan yang hina, pekerjaan yang rendahan, tidak masalah. Yang penting adalah pekerjaan yang halal, jauh lebih baik daripada meminta-minta. Ya. Karena itu nggak usah kita malu dengan pekerjaan kita, ya, tukang sapu, tukang bersih-bersih, ya, tukang bangunan, apapun pekerjaan kita, selama itu adalah pekerjaan yang halal, maka untuk apa kita harus malu? Yang memalukan adalah mereka yang meminta-minta di jalanan, yang menjadikan profesinya, yang menjadikan minta-minta sebagai pekerjaan atau profesinya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu adalah secara umum hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya meminta-minta itu hukumnya haram. Ini asalnya. Jadi asal hukum meminta-minta itu haram. Para ulama mengatakan kecuali, ini ada pengecualiannya ini, kecuali meminta kepada sultan, waliul amr. Ya. Kalau kita meminta kepada waliul amr, pemimpin kaum muslimin, minta kepada pemimpin atasan, ini boleh. Ya. Minta kepada sultan, pemimpin kaum muslimin, maksudnya adalah minta dari baitul mal, ya, minta dari baitul mal. Jadi kalau negara muslim biasanya ada baitul mal. Kalau mintanya dari baitul mal ini boleh, meskipun tidak butuh, meskipun tidak darurat, boleh. Ya. Sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis, ya, yang bersumber dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mas'alatu kaddun yakudur rajulu wajhahu. Mengemis atau meminta-minta itu adalah cakar, kata Rasulullah. Ya. Kenapa dikatakan cakar? Yakudur rajulu wajhahu. Karena hakikatnya orang yang mengemis itu mencakar wajahnya. Ya. Jadi mengemis itu diibaratkan seperti cakar. Kenapa? Karena yang mengemis itu mencakar wajahnya, mencakari wajahnya. Nah itu nanti di akhirat dia nggak punya wajah, karena wajahnya dicakari sendiri. Ya. Illa ayyasalar rajulu sultanan, kecuali jika orang tadi minta kepada sultan, pemimpin kaum muslimin, artinya minta dari baitul mal, ya, baitul mal, tempat mengumpulkan hartanya kaum muslimin. Kalau ada keperluan dikasih. Au fi amrin la budda minhu, atau ketika memang butuh, ketika darurat. Ya, kalau darurat memang sudah kita jelaskan tadi, nggak masalah. Ya, atau nanti kita akan bahas lebih detailnya. Ya. Tapi kalau minta kepada sultan ini, baik kita butuh maupun tidak butuh, darurat maupun tidak darurat, boleh. Ya. Jadi di sini boleh, dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Memang asalnya haram,
tapi kalau minta kepada pemimpin, ya, meminta kepada sultan, minta kepada waliul amr dari Baitul Mal, maka ini boleh. Karena setiap muslim memiliki hak di situ. Setiap muslim berhak mendapatkan harta dari Baitul Mal. Wallahu taala a'lam. Namun meskipun demikian, ya, meskipun kita boleh meminta kepada penguasa, boleh meminta kepada pemimpin, bukan berarti kita terus meminta. Ya, tidak dianjurkan untuk terus-menerus meminta. Ya, bahkan saya nggak tahu, Allah Taala alam, di sini ada nggak Baitul Mal itu sendiri. Ya. Kalau di negeri Islam ada, ya, negeri-negeri Muslim ada Baitul Mal. Kalau di Indonesia, Allah Taala alam. Nah, meskipun boleh, maka tetap tidak dianjurkan untuk sering meminta-minta. Ya. Kenapa? Karena yang namanya minta-minta itu merendahkan martabat kita, ya, merendahkan harga diri kita. Ya. Terutama penuntut ilmu seperti ini, ya. Penuntut ilmu, kita semua penuntut ilmu. Ya. Kajian seperti ini penuntut ilmu. Ya, tidak selayaknya, tidak seyogianya bagi penuntut ilmu untuk banyak meminta. Ya. Karena itu kita jaga diri kita, kita tahan diri kita agar meskipun boleh, tetap kita usahakan tidak meminta. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bersumber dari sahabat Hakim ibn Hizam. Ya, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi SAW. Di zaman Rasulullah SAW, sahabat Hakim ini, namanya Hakim, meminta kepada Rasulullah SAW. Ya, diceritakan dalam hadis Bukhari ini, ya, hadis sahih. Beliau mengatakan, yaitu Hakim bin Hizam ini mengatakan, Sa'altun Nabiyya SAW fa'atani. Saya pernah minta kepada Nabi, ya, minta harta maksudnya. Saya minta kepada Nabi SAW, lalu beliau ngasih, saya diberi, saya dikasih. Thumma sa'altuhu fa'atani. Lalu saya minta lagi, dikasih lagi oleh Rasulullah SAW. Thumma sa'altuhu fa'atani. Kemudian saya minta lagi 3 kali. Fa'atani, dikasih lagi oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menegurnya. Ya, ini yang pertama menunjukkan bahwasanya minta kepada pemimpin boleh, minta kepada waliul amr boleh, penguasa kaum muslimin boleh kita minta. Namun setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, setelah minta 3 kali, Rasulullah mengatakan, Inna hadzal mal khadiratun hulwah. Sesungguhnya harta ini seperti buah-buahan hijau yang manis, ya, atau seperti pohon yang indah yang manis, ya, hijau dan manis. Dunia itu hijau dan manis, ya. Harta ini seperti buah-buahan yang hijau dan manis, kata Rasulullah. Faman akhadahu bi tibi nafsin burika lahu fi. Ya, barang siapa yang mengambil harta dengan cara yang sukarela, yang ngasih sukarela, ya, burika lahu fi, maka yang menerimanya akan mendapatkan berkah. Ya. Kalau yang ngasih sukarela, ikhlas, bukan karena riya, bukan karena terpaksa, bukan karena malu, bukan karena sungkan, burika lahu fi, akan mendapatkan berkahnya. Ya. Harta itu kalau berkah mengenyangkan. Ya. Harta itu kalau berkah nggak bikin sakit. Ya. Itu harta kalau berkah. Waman akhadahu bi israfi nafsin, barang siapa yang mengambilnya dengan cara tamak, rakus. Ya. Kalau dia ngambilnya rakus, lam yubarak fi, maka dia tidak akan mendapatkan berkah di situ. Harta yang dia terima tidak akan berkah.
Ya. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Ya, kata Rasulullah seperti orang yang makan tapi tidak kenyang. Karena enggak berkah, enggak mengenyangkan. Ya, hanya membuat perutnya besar tapi enggak kenyang. Ya, enggak mengenyangkan, enggak berkah. Ya. Wal yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Ya. Jadi maksudnya intinya, ya boleh kita meminta kepada penguasa, ya, tapi hendaknya tidak terlalu sering. Ya, tidak terlalu sering. Ya, kenapa kalau kita sering meminta berarti kita rakus? Ya, kita sering minta berarti kita rakus. Itu tidak dianjurkan. Ya. Dan yang dimintai juga lama-lama juga lama-lama juga ngasihnya nggak ikhlas, sehingga itu akan membuat harta yang kita terima, kita dapat tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hukum meminta-minta jika meminta-minta itu bukan yang darurat, bukan karena kebutuhan. Ya, hukum asalnya haram. Ya, hukum asalnya haram, tercela. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan ancaman bagi orang-orang yang meminta-minta bukan karena kebutuhan. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Kecuali jika kita mintanya kepada penguasa, maka ini dibolehkan dengan catatan tidak terlalu sering. Ya, tidak terlalu sering, yang merupakan indikasi bahwasanya kita mintanya bukan karena butuh tapi rakus, tamak terhadap harta. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita pindah ke an-naw' tsani, yaitu jenis meminta-minta yang kedua, yaitu at-tasawwul li hajah aw darurah. Minta-minta karena butuh, ya, minta karena butuh, minta karena darurat. Wa hadha an-naw' huwa alladhi warada al-iqraru alaihi fi an-nusus. Ya. Jenis yang kedua inilah jenis yang diperbolehkan. Ya. Jenis yang diperbolehkan oleh nas. Ya, ada dalil yang membolehkan. Ya. Ada dalil yang membolehkan, yang menunjukkan bahwasanya itu boleh. Ya, secara tidak langsung itu menunjukkan bahwasanya boleh. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Berinfaklah, sedekahlah kepada orang-orang fakir yang mereka terkepung oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yastati'una darban fil ard, sehingga mereka tidak bisa bekerja. Ya. Jadi karena dia terkepung dalam kondisi jihad, terkepung, nggak bisa keluar, nggak bisa bekerja, sehingga mereka menjadi miskin. Berinfaklah kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang yang tidak tahu kondisi, mereka mengira bahwasanya mereka ini orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Artinya apa? Mereka menjaga diri dari meminta-minta, padahal sebenarnya itu boleh. Ya. Kenapa? Kondisinya terkepung. Saat perang terkepung, nggak bisa kerja, nggak bisa keluar, nggak bisa cari nafkah. Ini boleh, kondisinya darurat, butuh. Seandainya dia minta nggak masalah. Tapi mereka meskipun demikian, mereka tidak meminta-minta, sehingga orang yang nggak tahu nyangkanya mereka ini adalah orang kaya. Ya, mereka orang kaya ini, yang terkepung ini orang-orang kaya ini. Terkepung tetap nggak minta-minta. Jadi pemahamannya adalah bahwasanya sekalipun mereka terkepung tapi mereka nggak minta-minta. Artinya apa? Seandainya mereka minta nggak masalah, boleh. Ini menunjukkan bahwasanya meminta itu boleh ketika kondisinya darurat atau ketika kondisinya memang dibutuhkan.
Ya, karena itu Imam Ibnu Katsir mengatakan la yasalunan nasa ilhafa. Ya, ayat selanjutnya Allah mengatakan la yasalunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta dengan paksa. Ya. Orang kalau minta-minta di jalan maksa sebenarnya mereka. Ya. Apa maksudnya memaksa? Imam Ibnu Katsir mengatakan la yulihuna fil masalah wa yukallifuna an-nas ma la yahtajuna ilaihi. Ya. Mereka tidak maksa ketika meminta. Maksa di sini maksudnya apa? Yaitu dengan membebani orang lain dengan sesuatu yang tidak dia butuhkan. Ya. Membebani orang lain dengan sesuatu yang tidak dia butuhkan. Ini namanya pemaksa. Karena itu pengemis itu maksa. Kenapa? Karena harta yang dia dapat itu sebenarnya nggak darurat bagi dia. Mungkin bahkan dia punya tabungan jutaan. Ya, karena itu yang dia minta dari manusia itu sebenarnya adalah paksaan, memaksa karena dia tidak butuh. Jadi yang enggak dia butuhkan, kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah paksaan, memaksa orang lain untuk ngasih kepada dia sesuatu yang sebenarnya dia itu enggak butuh. Ya, enggak mendesak kebutuhannya. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu ayat yang pertama yang menunjukkan bahwasanya meminta ketika benar-benar butuh itu diperbolehkan. Kemudian ayat yang kedua, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha, "Wa ammas-sa'ila fala tanhar." Adapun orang yang meminta-minta maka janganlah kamu hardik. Ya. Menghardik itu berarti bentak, menolak dengan keras, menolak dengan suara yang keras, itu namanya menghardik. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang minta maka janganlah kamu tolak dengan cara yang kasar. Ya, jangan ditolak dengan cara yang kasar. Para ulama mengatakan as-sa'il huna al-faqir al-muhtaj. Yang dimaksud dengan orang yang minta di sini adalah orang yang fakir, orang yang butuh. Ya, fakir dan butuh. Yas'alu ma yasuddu hajatahu. Dia meminta karena untuk menutupi kebutuhannya. Ya, seperti yang dijelaskan dalam ayat yang pertama tadi. Ya, minta kenapa? Karena terkepung. Ya, karena itu nanti akan kita perjelas lagi. Kondisi yang darurat itu seperti apa? Ya. Kondisi butuh itu dalam pandangan syariat seperti apa? Ya. Sehingga butuh itu memang benar-benar membolehkan kita minta. Ya. Maka ayat-ayat tadi menunjukkan bahwasanya minta karena butuh itu boleh. Ya. Minta karena butuh boleh, minta karena darurat boleh. Adapun standar butuh, standar darurat itu seperti apa? Ya, dijelaskan dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, afwan. Bersumber dari sahabat Qabisah. Dari sahabat Qabisah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya, mengabarkan kepada Qabisah bahwasanya 3 golongan yang diperbolehkan untuk meminta. Dan kalau kita koreksi 3 golongan ini, kalau enggak darurat ya butuh. Kondisinya kalau enggak dalam darurat, dalam kondisi darurat ya dalam kondisi butuh. Yang pertama adalah kata Rasulullah ya, yang artinya atau yang maknanya rajulun tahammala hamalata dainin an ghairihi. Yang pertama, golongan pertama adalah seseorang yang punya tanggungan. Orang ini punya tanggungan menanggung utang orang lain. Ya. Jadi orang lain utang, kemudian dia yang nanggung. Entah karena meninggal, ya, karena dia orang tua kita, kemudian meninggal, kita yang nanggung. Ya. Imma diyatun tahammalaha amman wajibat alaih, atau karena dia wajib bayar dia
Dia itu kalau misalnya membunuh kemudian dimaafkan, wajib bayar dia. Membunuh orang misalnya, bunuh orang muslim karena salah, nggak sengaja, itu wajib bayar dia 100 unta. Ya, 100 unta berapa miliar kalau dirupiahkan. Ya. Kalau orang punya beban sebesar itu, ya, beban berat seperti itu, punya utang misalnya, menanggung utang orang lain, bukan utangnya dia sendiri tapi utangnya orang lain. Ya. Jadi tanggungan ini sebenarnya tanggungan orang lain, tapi dia yang bayar. Itu maksudnya. Atau misalnya aslaha bimalin baina ta'ifataini mutaharibataini. Ya. Atau misalnya dia mendamaikan dua orang yang bersengketa dengan uang. Ya. Dengan harta. Maka hartanya ini boleh. Bukan dari harta dia tapi harta dari minta-minta. Boleh dia minta harta untuk mendamaikan orang lain. Jadi bukan untuk konsumsi diri sendiri tapi untuk orang lain. Fahada tahillu lahu al-masalah. Maka orang yang seperti ini, bentuknya seperti ini, intinya bukan untuk konsumsi sendiri tapi untuk orang lain, untuk mendamaikan orang lain, untuk bayar utang orang lain, ya, dan yang semisalnya, maka ini boleh. Ya, maka ini boleh. Ini seperti donasi ini malah. Ya, buka donasi untuk meringankan beban orang lain. Boleh. Walau kana ghaniyan, meskipun orang yang minta ini orang kaya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak memakan harta tersebut, tapi harta tersebut untuk orang lain. Ya, bukan untuk konsumsi sendiri, tapi untuk orang lain. Ini kelompok yang pertama. Dan ini mungkin masuk dalam kategori darurat. Ya. Namanya bayar dia itu hak orang lain, darurat ini masuk. Ya. Harus dibayar. Begitu juga dengan utang. Utang itu hak orang lain, nggak bisa dimaafkan secara cuma-cuma. Ya. Beda dengan hak Allah SWT. Kalau kita berdosa, tobat selesai. Tapi kalau utang nggak cukup tobat, harus dibayar. Kemudian yang kedua adalah kata Rasulullah SAW, ya, yang maknanya rajulun asabat malahu jaihah. Ya. Orang yang hartanya ditimpa oleh wabah. Hartanya ditimpa oleh wabah. Ya. Misalnya ini petani misalnya. Terkadang pada musim tertentu gagal panen, gagal total karena wabah tikus, wabah belalang, wabah ulat, macam-macam. Ya, ini namanya wabah. Kalau misalnya wabah itu menimpa harta seseorang sampai habis, ya, entah karena wabah itu yang sudah kita jelaskan tadi, sebutkan tadi, ya, ditimpa hama, ya, ditimpa hama yang besar, ya, ulat itu kalau sudah rombongan biasanya, kalau sudah nimpa tanaman habis, ya, tikus juga demikian. Tikus kalau nimpa padi habis, ya, ini wabah namanya. Ini juga fatahilu lahu al-masalah min amwalin nas. Ya, ini boleh sebenarnya minta kepada orang lain. Ya. Ini sering terjadi tapi nggak ada yang praktek. Ya. Padahal hukumnya sebenarnya boleh. Ya. Sering terjadi orang gagal panen karena wabah penyakit, karena hama yang merajalela. Ini boleh kata Rasulullah SAW meminta. Ya, lianna hadhi mimma yanbaghi fiha at-ta'awun bainal muslimin. Ya, termasuk tolong menolong di antara kaum muslimin. Ya, termasuk masuk dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga adalah manidda'a annahu asabathu faqatun wa hajatun syadidah ba'da an kana ghaniyan. Golongan yang ketiga adalah orang yang mengaku bahwasanya dirinya ditimpa oleh miskin, ditimpa oleh kemiskinan, ditimpa oleh kefakiran atau kebutuhan yang sangat besar setelah dia kaya, ya, bangkrut misalnya, ya, usahanya bangkrut, terlilit utang, ya, dan misalnya. Jadi yang ketiga ini karena miskin, karena sangat butuh, ya. Usahanya bangkrut, banyak utang, terlilit utang. Faida syahida lahu thalathatu rijalin min qaumihi, maka apabila orang yang kondisinya seperti ini disaksikan oleh 3 orang dari kaumnya, min dawil hija wal aql, dari tokoh misalnya, tokoh agama, intinya orang yang ahli ilmu, au bi annahu qad asabathu faqah, setiap orang dari 3 orang ini mengatakan orang ini fakir, butuh santunan. Semuanya mengatakan seperti itu. Ya, ada 3 tokoh, masing-masing mengatakan orang ini fakir, butuh santunan. Yang kedua juga mengatakan orang ini fakir, butuh santunan. Begitu juga dengan orang yang ketiga. Semuanya mengatakan bahwasanya orang ini fakir, butuh santunan. Fahina idin tahilu lahu al-masalah hatta yusiba qiwaman min aishin. Ya, maka orang yang seperti ini kondisinya, ya, disaksikan bahwasanya memang dia benar-benar orang yang butuh, benar-benar fakir, maka orang yang seperti ini boleh untuk meminta-minta sampai nanti dia bisa mencari rezeki sendiri, ya, sampai dia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Ya, kalau sudah selesai, kalau sudah bisa mencari kebutuhannya sendiri, sudah nggak boleh lagi minta-minta. Jadi sesuai kebutuhan. Nah, jadi itu adalah 3 kelompok yang diperbolehkan untuk meminta-minta. Yang pertama adalah untuk konsumsi orang lain, bukan dirinya sendiri, bayar utang orang lain, ya, mendamaikan orang lain. Kemudian yang kedua adalah ketika ditimpa wabah, ya, hartanya ditimpa wabah. Kemudian yang ketiga adalah ketika dia jatuh miskin, yang sebelumnya dia orang kaya, ya. Asalnya dia berkecukupan, kemudian jatuh miskin, dan dipersaksikan oleh 3 tokoh di kampungnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itu adalah standar, bisa disebut itu butuh, atau bisa disebut itu adalah kondisi darurat, sehingga dengan kondisi itu diperbolehkan baginya untuk meminta-minta. Coba sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya ketika minta-minta itu bukan karena kebutuhan, hukumnya haram, kecuali minta kepada penguasa. Dan ketika meminta-minta itu karena kebutuhan, maka ini boleh. Dan standar kebutuhan adalah sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu seperti 3 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Selain itu maka kembali ke hukum asal, yaitu tidak boleh. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Islam melarang kita meminta-minta, kenapa kita dilarang seperti itu? Sebenarnya larangan itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Ya. Ketika Islam melarang sesuatu, itu sudah dipastikan karena sesuatu itu bermadarat. Ya. Karena itu ketika Islam melarang kita minta-minta, itu karena minta-minta ini banyak madaratnya. Ya. Karena itu berdasarkan hadis yang sudah kita baca tadi, ya, dapat kita sebutkan beberapa madarat
ya, atau kerusakan dari meminta-minta itu sendiri. Ya. Di antaranya adalah orang yang minta-minta akan mendapatkan ancaman berupa neraka di akhirat nanti. Ya, jadi dia sebenarnya sudah tahu ini. Kalau dia minta berarti wah neraka ini. Ya, masa depannya adalah neraka ini. Karena Allah mengancam, ya, mengancam bahwasanya nanti dia akan seperti membakar, seperti meminta bara api yang akan membakarnya. Ya, berarti ini sudah jelas-jelas bahwasanya nanti masa depannya di mana. Ancaman dengan neraka di akhirat. Ya, barang siapa yang meminta-minta untuk menjadi kaya bukan karena kebutuhan, maka sesungguhnya dia adalah minta bara api yang bara api itu akan membakarnya di neraka jahanam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sangat penting dan kita rasakan di dunia, hilangnya keberkahan harta. Ya, hilangnya keberkahan harta. Yang pertama, kita akan mendapatkan ancaman keras di akhirat. Ya. Harta yang kita dapat akan membakar kita nanti di neraka. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan keberkahan harta. Ya. Harta yang kita dapat tidak berkah, tidak mengenyangkan, sumber penyakit dan seterusnya. Itu karena nggak berkah. Ya. Harta yang nggak berkah, sumber penyakit. Harta yang nggak berkah, nggak mengenyangkan. Ya. Harta yang nggak berkah tidak membuat kita puas, tidak membuat kita qanaah, ya, tidak membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam hadisnya Hakim, ya, dalam hadisnya Hakim, ketika kita rakus dalam mengambil harta, maka Allah akan cabut harta itu dari kita. Allah akan cabut harta tersebut dari kita, cabut keberkahannya dari kita. Ya, seperti orang yang makan tapi tidak kenyang. Ya, cuma bisa membesarkan perut tapi nggak mengenyangkan. Ya. Cuma bisa membuat sumber penyakit dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini juga bahayanya kita minta-minta untuk memperkaya diri, merupakan sebab tidak dikabulkannya doa kita. Ya. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Tapi kalau kita cari rezekinya dari cara yang halal, dari cara yang haram, ya, mencari rezeki dengan cara yang tidak benar, ini merupakan penyebab tidak dikabulkannya doa. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah menceritakan orang yang ar-rajul yutilu safar, menyebutkan orang yang kondisinya dalam keadaan safar, dia sedang safar, bepergian, rambutnya berdebu, kumel, ya, pakaiannya juga tidak beraturan karena kalau perjalanan panjang perjalanan jauh zaman dulu, ya, pakainya unta, ya, panas, angin dan seterusnya merusak kondisi, ya. Penampilannya akan rusak, rambutnya akan berdebu, pakaiannya juga kotor dan seterusnya, ya. Karena itu orang yang safar itu doanya mustajab asal. Jadi kalau kita safar pergi jauh, ya, ke suatu tempat untuk safar untuk safar tujuannya baik, safar tujuannya taat, safar merupakan sebab dikabulkannya doa. Tapi dalam hadis disebutkan bahwasanya meskipun orang itu safar, ya, minta kepada Allah, mengangkat tangan, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Kenapa? Mat'amuhu haram, karena makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram, ya. Makanannya didapat dari cara yang haram,
minumannya didapat dari cara yang haram, wa malbasu haram, pakaiannya dibeli dari minta-minta, dibeli dari didapat uangnya dari cara yang tidak benar. Wa ghudhiya bil haram, ya, dikenyangkan perutnya dari cara yang haram. Ini fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mau dikabulkan doanya kalau makanannya haram, hartanya haram, semuanya haram, ya. Di antaranya ya tadi dengan cara minta-minta yang dia gunakan sebagai sumber penghasilan, bukan karena kebutuhan tapi untuk memperkaya diri. Nah, itu di antara madharat jika orang itu minta-minta. Karena itu kita semua berusaha bagaimana supaya kita tidak minta-minta, ya. Bagaimana supaya kita tidak minta-minta, ya. Supaya kita merasa cukup dengan yang halal, ya. Supaya kita ikhtiarnya dengan cara yang terhormat, ya. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang cukup. Banyak sekali caranya supaya kita menjadi orang yang cukup, supaya kita bersyukur, supaya kita jadi kaya. Di antaranya adalah yang pertama silaturahim, ya, silaturahim, memperbanyak teman, menyambung kerabat. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalau kita punya banyak teman, ya, punya banyak kerabat, ya, nyambung semuanya, bisa jadi mereka adalah sumber penghasilan kita, ya. Karena teman kita jadi punya pekerjaan. Karena sahabat kita jadi yang asalnya nganggur jadi punya pekerjaan. Dan ini bagus. Karena itu dalam hadis diceritakan bahwasanya man arada ayyub satalahu fi rizqi wa yunsalahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin kaya, ya, ingin luas rezekinya, ingin kecukupan, umur panjang, maka sambunglah tali silaturahmi, ya. Dengan menyambung kita bisa saling bertukar pikiran, pekerjaannya apa, ya, barangkali bisa masuk, ya, dan seterusnya. Itu pentingnya menyambung tali silaturahmi, pentingnya memiliki teman yang banyak, teman yang baik, ya, yang saling mendukung satu sama lain. Kemudian juga dengan qanaah, ya. Kita harus bentengi diri kita dengan qanaah, menerima seberapapun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, menerima seberapapun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Ya, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, Muslim. Waruziqa kafafan, diberikan rezeki yang cukup, ya, tidak lebih, ya, tidak kurang. Kalau lebih kadang orang bingung, buat apa ini hartanya banyak sekali. Juga tidak kurang, kalau kurang menggelisahkan, ya. Jadi cukup. Tidak banyak yang membingungkan, tidak sedikit yang menggelisahkan. Karena harta kalau sedikit itu menggelisahkan, ya. Gelisah kita kalau nggak punya harta. Ya, karena itu qanaah, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima? Dengan cara melihat orang yang di bawah kita. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Ungduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang rezekinya lebih sedikit dari dirimu. Jangan yang lihat orang yang rezekinya di atas. Kalau kita melihat orang yang lebih rendah rezekinya daripada kita, itu kita akan bersyukur, qanaah. Oh, ternyata ada yang lebih parah kondisinya daripada saya. Tapi kalau kita lihatnya orang yang lebih tinggi dari kita akan merasa kurang, terus nggak ada syukurnya, nggak bisa qanaah,
Ya, tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihatnya kepada orang yang di atas kita. Kemudian yang terakhir ya adalah dengan berdoa. Ya, dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari kefakiran. Ya, Rasulullah SAW juga berlindung dari kefakiran. Ya, Rasulullah berlindung dari kefakiran. Kenapa? Karena fakir ini musibah. Ya, fakir itu musibah. Karena fakir orang ada yang menjual dirinya karena fakir. Banyak sekali orang yang menjual dirinya karena fakir, butuh. Ya. Bahkan pada zaman dulu pun juga sudah ada. Ya, sebelum Nabi SAW, sebagaimana yang dikisahkan oleh beliau, ya SAW, ada 3 orang yang tersesat di dalam gua. Masing-masing berdoa dengan amal baiknya. Di antaranya adalah salah satunya ini seorang laki-laki yang mengenal seorang perempuan dan dia sangat menyukai perempuan tersebut. Ya, sehingga laki-laki ini ingin supaya mengajak wanita tersebut berbuat zina. Tapi wanita tersebut menjaga diri, nggak mau. Hingga akhirnya wanita tersebut ditimpa kefakiran, ditimpa kemiskinan, sehingga membuatnya datang kepada laki-laki tersebut, ya mau berzina dengannya. Tujuannya apa? Uang, tujuannya harta. Ya, karena dia butuh uang untuk menutupi kebutuhannya. Ya, karena itu kefakiran itu adalah musibah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Iqdi 'anni dain wa aghnini minal faqr." Ya Allah, bantulah aku untuk membayar utangku dan jadikanlah aku kaya dan jauhkanlah aku dari kemiskinan. Nah, itu Rasulullah SAW, bahwasanya beliau juga berlindung dari kefakiran, ya, supaya tidak meminta-minta, supaya lebih menjaga diri dan agamanya. Wallahu ta'ala alam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita bahas bersama pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, yang bisa kita amalkan, menambah wawasan di keseharian kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.